Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari program studi S1 Manajemen kelas B2 semester 2. NIM saya 2892150195. Di sini saya akan menyampaikan materi dari perilaku organisasi tentang dasar-dasar perilaku individu. Dasar-dasar perilaku individu yaitu ada karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, dan perilaku organisasi positif. Di sini saya akan menyampaikan karakteristik biografis terlebih dahulu. Karakteristik biografis merupakan karakteristik pribadi yang dapat diperoleh dalam berkas personalia dari seorang karyawan seperti usia, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan, dan masa kerja. Usia, keyakinan bahwa makin tuanya seseorang, produktivitasnya merosot tidak selalu terbukti. Yang kedua, karyawan tua mempunyai tingkat kemangkiran yang dapat dihindari yang lebih rendah dari karyawan muda. Yang ketiga, makin tua semakin kecil kemungkinan berhenti dari pekerjaan. Dan yang terakhir, bertambahnya usia, kepuasan meningkat untuk karyawan profesional dan di antara non-profesional merosot selama setengah baya dan naik lagi pada tahun-tahun yang lebih belakangan. Selanjutnya, jenis kelamin. Tidak ada beda yang bermakna dalam produktivitas kerja antara pria dan wanita. Selanjutnya, wanita mempunyai tingkat kemangkiran dan keluarnya karyawan yang lebih tinggi daripada pria. Tidak ada bukti yang menyatakan jenis kelamin karyawan mempengaruhi kepuasan kerja. Status kawin dan jumlah tanggungan. Tidak cukup bukti ada efek status perkawinan pada produktivitas. Karyawan yang menikah lebih sedikit absensinya, mengalami pergantian yang lebih rendah, dan lebih puas dengan pekerjaan mereka daripada rekan sekerja mereka yang bujangan. Banyaknya tanggungan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas, tingkat absensi, pergantian, dan kepuasan kerja. Masa kerja. Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa orang yang lebih lama berada pada suatu pekerjaan lebih produktif daripada mereka yang senioritasnya lebih rendah. Senioritas berkaitan secara negatif terhadap kemangkiran dan pergantian karyawan. Masa kerja dan kepuasan saling berkaitan secara positif. Yang kedua, kemampuan. Kemampuan yaitu kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan individu tersusun dalam dua perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual, yaitu berupa kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan mental seperti kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang, dan ingatan. Yang kedua, kemampuan fisik. Kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Kinerja meningkat apabila ada kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan. Selanjutnya, karyawan akan gagal apabila mereka kekurangan kemampuan yang disyaratkan. Kemampuan intelektual dan atau fisik diperlukan untuk kinerja yang memadai pada suatu pekerjaan bergantung pada persyaratan kemampuan dari pekerjaan itu. Bila kemampuan jauh melampaui persyaratan pekerjaan, bisa jadi kinerja akan memadai, serta kemerosotan dalam kepuasan kerja. Selanjutnya, kepribadian. Kepribadian merupakan jumlah total dari cara-cara dalam mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Suatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Next, faktor-faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama, keturunan atau genetik. Ditentukan sejak lahir berupa sifat-sifat bawaan baik fisik maupun mental yang mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. Yang kedua, lingkungan. Berupa budaya, norma, nilai di mana seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga, teman, kelompok sosial,
dan masyarakat. Yang ketiga, situasi. Kepribadian orang bisa berubah-ubah akibat perubahan situasi atau konteks tertentu. Artinya, kepribadian bisa direkayasa atau dirubah dan berubah, misalnya dengan proses pendidikan dan belajar. Tipe kepribadian, yaitu ada kepribadian tipe A, yaitu serba cepat dalam bergerak, berjalan, dan makan. Yang kedua, merasa tidak sabar atas peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, berusaha untuk melakukan dua hal atau lebih sekaligus. Yang keempat, tidak suka menikmati waktu luang. Yang kelima, terobsesi dengan jumlah, mengukur kesuksesan berdasar berapa banyak yang mereka peroleh. Kepribadian tipe B, tidak pernah mengalami keterdesakan waktu, tidak perlu memamerkan prestasi yang mereka capai, bermain untuk memperoleh kegembiraan, dapat santai tanpa merasa bersalah. Selanjutnya ada perilaku organisasi positif. Istilah perilaku organisasi positif atau positive organizational behavior atau POB berasal dari gerakan psikologi positif. POB sebagai studi dan aplikasi dari kekuatan sumber daya manusia positif dan kapasitas psikologis yang dapat diukur, dikembangkan, dan dikelola secara efektif untuk meningkatkan kinerja di tempat kerja. Psikologi positif. Tujuan psikologi positif adalah menggunakan metodologi ilmiah untuk menemukan dan mempromosikan faktor-faktor yang kemungkinan individu, kelompok, organisasi, dan komunitas berkembang. Terdapat 3 tingkat psikologi positif, yaitu yang pertama, pengalaman subjektif yang berharga. Perlakuan yang baik, kesenangan hati, kepuasan di masa lalu, harapan dan optimisme untuk masa depan, dan kelancaran dan kebahagiaan sekarang. Yang kedua, karakter individu yang positif. Kapasitas untuk mencintai dan bekerja, keberanian, keahlian interpersonal, daya tahan, memaafkan, orisinilitas, talenta, dan kebijakan. Yang ketiga, kepentingan dan institusi umum yang membuat individu menjadi warga negara yang lebih baik. Tanggung jawab, pemeliharaan, kewarganegaraan, toleransi, moderat, dan etika kerja. Selanjutnya ada optimisme. Optimisme adalah sikap selalu mempunyai harapan baik di segala hal. Optimisme baik termotivasi maupun memotivasi terbukti bukan hanya sebagai bagian dari sifat alami manusia, tetapi juga memberi kontribusi pada perbedaan individu. Optimisme mempunyai kekuatan yang positif. Di tempat kerja orang yang optimisme termotivasi bekerja lebih keras, lebih puas, tekun menghadapi tantangan dan kesulitan. Cenderung merasa kuat secara fisik dan mental. Selanjutnya, optimisme yang berlebihan dapat menimbulkan hal yang negatif atau gangguan fungsional. Misalnya, optimisme yang tidak realistik dapat mengakibatkan stres, kelelahan, dan tekanan darah tinggi. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.